Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 responsi pemodelan riset operasi. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Aini Zahra Amini dari matematika, lalu ada Azmal Kurnia dari ilmu komputer, dan Ulfatun Kasana dari matematika. Di sini kami akan mencoba menjelaskan suatu masalah dengan penyelesaiannya. Permasalahannya itu ialah tentang penjadwalan perawat. Pertama-tama kami akan menjelaskan masalahnya. Di daerah Jawa Barat akan dibangun sebuah rumah sakit dan memerlukan beberapa perawat. Ada 2 kategori perawat yang dibutuhkan di rumah sakit tersebut. Yang pertama ada perawat senior, lalu yang kedua ada perawat junior. Masing-masing kategori terdiri dari perawat laki-laki dan perawat perempuan. Seorang perawat senior digaji sebesar Rp50.000 per jam, sedangkan perawat junior digaji sebesar Rp40.000 per jam. Jam kerja perawat di rumah sakit tersebut dibagi menjadi 5 shift. Kebutuhan perawat pada setiap shift adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di layar, pada shift 1, shift 2, dan shift 3 berdurasi 4 jam, sedangkan shift 4 dan shift 5 berdurasi 6 jam. Angka-angka yang di samping ini adalah angka kebutuhan perawat pada masing-masing shift. Jika seorang perawat bekerja pada shift 4 dan shift 5, maka gaji perawat tersebut bertambah sebesar Rp1.000.000 per bulan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit tersebut untuk permasalahan perawat ini. Ketentuan yang pertama itu ialah pada shift 5 tidak boleh ada perawat junior dan perempuan yang bekerja, dan minimal ada 4 perawat laki-laki yang bekerja. Pada setiap shift minimal ada 6 orang perawat senior yang bekerja. Lalu, ketentuan selanjutnya, pada shift 1 dan shift 2, perawat perempuan harus lebih banyak dibandingkan dengan perawat laki-laki. Pada shift 3 dan shift 5, perbandingan perawat senior dengan perawat junior sebesar 2:3. Ketentuan yang terakhir ialah perawat maksimal bekerja selama 8 jam dalam satu hari. Jadi, perawat tidak diperbolehkan bekerja lebih dari 8 jam dalam satu hari. Pertanyaannya ialah, berapa minimum gaji perawat yang harus dibayarkan oleh rumah sakit tersebut dalam waktu 1 bulan? Nah, di sini kami akan mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan aplikasi Lingo 11.0. Nah, jika sudah dibuka lingonya, pertama-tama yang kita harus lakukan dalam memodelkan suatu permasalahan ialah menentukan DV. DV kita itu adalah perawat dengan indeks tipe, shift yang kita inisialisasi sebagai N. Karena ada indeksnya, maka indeksnya itu kita harus deklarasiin dulu nih. Ada D-shift, shift, sama tipe yang seperti yang udah saya ketik ini. Si D-shiftnya kita inisialisasiin sebagai D, yang shiftnya kita inisialisasiin sebagai L. Udah tentang DV-nya, kita tinggal masukin data. Datanya itu terdiri dari L sama D, yang D itu adalah banyaknya perawat yang dibutuhkan pada masing-masing shift. Sedangkan yang L itu adalah durasi seorang perawat bekerja dalam satu hari. Sekarang kita nentuin OF-nya. OF-nya itu meminimumkan sigma perawat senior dikali 30 dikali 50.000. Ditambah sigma perawat junior dikali 40 dikali 30. Ditambah sigma perawat yang bekerja di shift 4 dan shift 5 dikali Rp1.000.000. Ini kenapa dikali 30? Karena dia meminimumkan untuk waktu 1 bulan. Jadi seperti yang sudah saya ketik. Nah, kendalanya itu yang pertama tidak ada perawat perempuan junior yang bekerja di malam hari. Maka bisa ditulis N4,5 sama dengan 0. Yang 4 itu kan menandakan tipe, yang 5 itu menandakan shift seperti yang udah saya tulis di DV. Tipenya itu kan tipe 4 perawat junior, 5 itu shift 5 jam malam tadi. Lalu kendala selanjutnya adalah perawat laki-laki di jam malam harus ada minimal 7 orang, maka bisa kita tulis seperti ini yang udah saya ketik. Shift selanjutnya adalah perbandingan senior dan junior berbanding 2:3. Itu sama aja kayak 2 dikali sigma perawat senior dikurang 3 dikali sigma perawat junior sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis dengan
2 dikali sigma perawat senior sama dengan 3 dikali sigma perawat junior. Nah, kendala selanjutnya, perawat senior harus ada minimal 6 orang di semua shift. Itu sama aja kayak untuk setiap shift N1I plus N2I itu lebih dari sama dengan 6. Nah, untuk yang kendala selanjutnya, perawat perempuan harus lebih banyak daripada perawat laki-laki di shift 1 dan shift 2. Itu sama aja kayak N11 plus N31 kurang dari N21 plus N41. Nah, ini yang untuk shift 1. Untuk yang shift 2-nya yang angka di belakangnya itu tinggal diganti 2. Seperti yang udah saya tulis. Nah, tadi kan ada ada kendala tentang si perawat itu tidak boleh bekerja lebih dari 8 jam. Itu sama aja kayak memenuhi si demand-nya. Seperti yang udah saya tulis ini. Terus ada kendala kenon-negatifan dan ada kendala biner. Seperti yang sudah saya tulis. Udah tinggal diketik N, selesai dari permasalahan kita, lalu kita run. Nah, akan keluar hasilnya seperti ini. Ternyata gaji minimum yang bisa dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut untuk menggaji perawat dalam waktu 1 bulan sebesar 1.497.600.000 rupiah. Kenapa di sini ribunya nggak ada? Karena tadi kan kita misalin 50.000 itu menjadi 50 gitu. Terus ini bisa dilihat lagi yang N12, N13 dan seterusnya itu adalah banyaknya perawat nih. Ada yang 10, 14, ada yang 0 juga di situ. Jadi si rumah sakit tersebut tahu gitu harus ngerekrut berapa banyak perawat pada shift itu dan golongan apa aja. Itu yang bisa kami kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum.